Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah yang sudah menginisiasi diskusi ini. Diskusi ini penting sekali. Tadi betul Teh Heni sampaikan ada momentum revisi Undang-Undang Pemilu yang sekarang sedang dibahas di DPR bersama, nanti juga akan dibahas bersama pemerintah. Isu ini penting kita angkat karena biasanya ketika revisi Undang-Undang Pemilu dibahas, isu yang menjadi isu bukan isu utama ya, tapi isu yang selalu mendominasi itu adalah soal sistem pemilunya. Mau terbuka, mau tertutup, apakah parliamentary threshold-nya mau naik, mau turun gitu. Padahal sebetulnya kalau kita bedah banyak hal-hal lain yang tidak kalah krusial dibandingkan dengan sistem pemilunya. Jadi saya rasa ini inisiatif yang sangat baik dari LHKP PP Muhammadiyah. Nah, berkaitan dengan hal yang siang hari ini akan kita diskusikan, saya izin share screen sedikit saja untuk mendiskusikan soal ini. Ups, sebentar. Salah sebentar. Oke, sudah terlihat ya, Ibu Bapak, teman-teman sekalian. Nah, diskusi kita kali ini kan terkait dengan bagaimana menata ulang desain lembaga penyelenggara pemilu. Nah, sebetulnya kenapa penting ya kita mendiskusikan terkait dengan lembaga penyelenggara pemilu ini? Karena kalau kita mau melihat ya indikator pemilu demokratis, sebetulnya banyak sekali yang membuat indikator-indikatornya, ada dari International IDEA, ada dari IPS, saya rasa juga banyak juga ilmuwan politik yang lain, tapi ini saya ambil dari Profesor Ramlan Surbakti, yang salah satunya adalah penyelenggara pemilu yang mandiri, kompeten, dan berintegritas. Jadi kalau kita bicara soal pemilu, sebetulnya tidak sekedar kalau kami sendiri sebetulnya di Perludem kalau kita bicara pemilu kami mencoba melihatnya dari 4 hal. Pertama dari sistemnya, lalu dari sisi aktornya, dari sisi manajemennya, dan dari sisi penegakan hukumnya. Nah, dari sisi aktor, salah satu aktor yang penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah lembaga penyelenggara pemilunya. Jadi bagaimana kemandirian, kompetensi, dan integritas dari penyelenggara pemilu itu akan berpengaruh bagi pemilu yang demokratis. Nah, berikutnya kalau kita melihat ya dari secara konstitusi, tadi saya rasa Bang Ferry juga sudah sampaikan bahwa di pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 itu menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Jadi secara konstitusi ini sudah dijamin kemandiriannya. Jadi memang harus mandiri, tidak partisan gitu ya. Kalau Ibu Bapak dan rekan-rekan ingat, pada saat pembahasan Undang-Undang Pemilu nomor 15 tahun 2011 yang lalu, sempat ada keinginan dari pembuat undang-undang bahwa mereka yang memiliki latar belakang dari keanggotaan partai politik itu bisa untuk bisa menjadi penyelenggara pemilu itu memang diharuskan mundur, tapi tidak ada jeda waktunya. Lalu kemudian di masyarakat sipil melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan MK menyebutkan bagi mereka yang punya latar belakang keanggotaan partai politik, kalau mau jadi anggota penyelenggara pemilu maka setidaknya harus mundur dengan jeda waktu 5 tahun. Jadi dijamin dalam konstitusi kemandiriannya. Nah, di dalam pasal 22E ayat 5 ini Undang-Undang Dasar 1945 ini disebutkan diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum. Nah, sebetulnya di dalam Undang-Undang Dasar ini tulisan komisi pemilihan umumnya ini adalah huruf K, P, dan U-nya huruf kecil, sehingga itu tidak dimaknai, komisi pemilihan umumnya itu tidak dimaknai adalah sebuah institusi, tapi suatu kesatuan fungsi gitu ya, sehingga dalam konteks negara kita di Indonesia, penyelenggara pemilunya bisa menjadi 3 seperti sekarang. Ada KPU, ada Bawaslu, dan juga ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, sebetulnya ini kan satu kesatuan fungsi gitu ya, tapi ternyata semakin ke sini gitu ya justru tidak
tidak menyatu menjadi satu kesatuan fungsi. Yang terjadi adalah berdiri sendiri-sendiri gitu ya, yang nanti kita bisa sama-sama diskusikan apa yang menjadi tantangan dan masalahnya ketika lembaga penyelenggara pemilu yang harusnya satu kesatuan fungsi ini justru menjadi lembaga yang berjalan sendiri-sendiri. Nah, kalau kita lihat perkembangannya ya, transformasi lembaga penyelenggara pemilu dari pemilu ke pemilu gitu ya. Kalau kita bicara soal pemilu Orde Baru, tentu kita ingat penyelenggara pemilu itu ada langsung di bawah Departemen Dalam Negeri. Lalu kemudian tadi ya begitu reformasi ada jaminan terhadap kemandirian penyelenggara pemilunya. Nah, lalu seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, kalau kita ingat di 2004 Bawaslu misalnya dalam konteks ini, Bawaslu sifatnya masih ad hoc gitu ya. Jadi dia baru ada ketika ketika menjelang pemilu gitu ya, hanya dalam proses tahapan pemilu. Ketika pemilunya selesai, maka tugasnya sudah selesai juga gitu. Nah, semakin ke sini Bawaslu menjadi lembaga yang kekuatannya kewenangannya ditambah gitu ya. Lalu juga secara organisasi juga sudah menjadi organisasi yang tetap sampai kabupaten kota, ada penguatan kewenangan pengawas pemilu. Dan dari dalam konteks DKPP dalam tanda petik sekarang menjadi pengadilan etik bagi penyelenggara pemilu. Jadi kita punya transformasi sampai pada titik ini. Yang kalau menurut saya sendiri sebetulnya kalau kita bicara soal desain lembaga penyelenggara pemilu ini belum final karena sebetulnya kita masih kita melihat berbagai masalah yang terjadi gitu ya antara penyelenggara pemilu sehingga bisa kita simpulkan mungkin kita masih mencari bentuk sebetulnya bentuk yang ideal penyelenggara pemilu yang ideal bagi kita itu yang seperti apa gitu ya. Apakah memang pengawas pemilu yang diberikan kewenangan sekuat ini gitu ya. Kalau di diskusi hari Minggu yang lalu kami di Perludem mengadakan diskusi juga dengan Bang Ferry. Bang Ferry katakan pengawas pemilu itu sekarang sudah menjadi lembaga legislatif karena dia membuat punya fungsi legislasi karena dia membuat peraturan Bawaslu, dia juga mengeksekusi, tapi dia juga menjadi fungsi adjudikasi. Jadi ada fungsi legislasi, eksekusi dan adjudikasinya dalam satu lembaga gitu. Jadi punya kewenangan yang sangat besar. Begitu juga dengan DKPP gitu ya, sehingga DKPP mungkin menjadi momok bagi teman-teman penyelenggara pemilu gitu karena ada kekhawatiran tadi menyelenggarakan pemilunya menjadi diliputi kekhawatiran gitu ya karena bisa jadi dalam rangka mereka menyelenggarakan tahapan penyelenggaraan pemilu kapan saja bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu gitu. Jadi alangkah menjadi tidak ideal ketika dalam tahapan pemilu atau tahapan pilkada misalnya anggota KPU ini tiap sebentar dipanggil oleh DKPP untuk bersidang gitu ya, tiap sebentar menjadi teradu, tiap sebentar diadukan gitu. Jadi transformasi ini yang sebetulnya kita masih mencari bentuknya seperti apa. Karena kalau kita lihat masalahnya gitu ya yang terjadi, kita sekarang punya 3 lembaga yang tadi seharusnya menjadi satu kesatuan fungsi, kemudian justru sendiri-sendiri jalannya gitu ya, yang tidak jarang yang satu menegasikan yang lain. Nah, kalau kita lihat masalahnya pertama bisa jadi terjadi perbedaan persepsi dan pemahaman terhadap regulasi pemilu. Salah satu contoh yang sempat ramai kemarinnya ketika pilkada misalnya terkait dengan jeda bagi mantan terpidana kasus korupsi untuk bisa mencalonkan di pilkada. KPU mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi 5 tahun setelah bebas penuh. Tapi kemudian Bawaslu punya persepsi yang berbeda gitu. Jadi kalau Bawaslu persepsinya kalau sudah bebas bersyarat itu sudah dihitung bisa maju sebagai bakal calon kepala daerah. Nah, ada perbedaan persepsi di sini gitu ya, yang masing-masing merasa bisa punya tafsirnya sendiri-sendiri padahal sebetulnya untuk bisa misalnya tidak setuju dengan PKPU, kenapa tidak dibawa ke Mahkamah Konstitusi, ke Mahkamah Agung, atau misalnya ketika dalam proses uji publiknya, proses pembuatan PKPU-nya, kenapa diskusi itu tidak muncul, tapi justru munculnya ketika itu sudah disahkan,
sudah tahapan pencalonan, sehingga sempat sempat terjadi polemik, bahkan yang yang cukup ramai kemarin di Bovendigul, pilkadanya sempat ditunda karena ada perbedaan ini. Lalu tadi ego sektoral ya, terasa betul saya rasa di antara tiga lembaga ini. Nah, kemudian kalau yang berikutnya terkait dengan tadi ya, pengawas pemilu Bawaslu ini kan desainnya sekarang sangat kuat, punya fungsi adjudikasi, tapi kemudian dari sisi sumber daya manusianya gitu ya, belum sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaganya, yang kemudian bisa berdampak pada terkadang masalah hukum ini tidak diselesaikan di tingkat bawah sehingga bertumpuk. Misalnya kasus Bandar Lampung misalnya ya, apakah kan diduga ada pelanggaran yang TSM. Nah, apakah itu tidak ditemukan di tingkat bawahnya gitu ya dalam proses pengawasan seperti apa? Yang kemudian baru ketika dibawa ke tingkat atasnya di kabupaten kota baru dinyatakan bahwa ini ada pelanggaran yang TSM. Nah, kemudian masalah yang berikutnya adalah ada lembaga yang merasa lebih tinggi dari yang lainnya karena bisa memberhentikan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini konteksnya DKPP gitu ya. Jadi kan kalau kita perhatikan proses persidangan di DKPP kan ya seperti seperti ada di pengadilan gitu ya, ada pengadu, ada teradu. Prosesnya yang seperti itu. Padahal tadi di awal ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 yang sempat disinggung oleh Teh Neni, bahwa sebetulnya di putusan MK 31 itu MK menegaskan bahwa mengingatkan kembali ini penyelenggara pemilu ini satu kesatuan fungsi yang di dalamnya ada KPU, Bawaslu, dan DKPP. DKPP bagian dari kesatuan fungsi ini, sehingga DKPP ini tidak tepat juga kalau dikatakan sebagai peradilan etik gitu. Karena kalau memang dia sebagai peradilan dianggap sebagai peradilan khusus etik gitu ya, dia tidak masuk di kamar manapun peradilan gitu ya. Mungkin istilah saya salah gitu ya, yang ada 4 itu. Militer, agama, tata usaha negara, atau peradilan umum. Karena apa? Karena tadi DKPP kan sebetulnya ya satu kesatuan fungsi ini gitu, tapi justru menjadi tadi tanda petik peradilan bagi penyelenggara pemilu. Lalu tadi ya juga ada masalah dalam proses rekrutmennya. Bagaimana sistem rekrutmennya, walaupun ada tim sel, kemudian ada tes, ada proses yang dilakukan, psikotes dan sebagainya, tapi tidak bisa dipungkiri ada proses-proses proses-proses politis di dalamnya gitu ya. Kadang-terkadang ini yang juga mengganggu kemandirian dari penyelenggara pemilu tadi. Nah, lalu juga DKPP dan Bawaslu sering menjadi lembaga penerima pengaduan kekalahan peserta pemilu yang seharusnya menjadi ranahnya Mahkamah Konstitusi. Jadi ketika proses pungut hitung sudah selesai, KPU sudah menetapkan hasil rekapitulasinya gitu ya, ada aduan-aduan yang dimasukkan ke dalam DKPP ataupun di dalam Bawaslu gitu terkait dengan kekalahan peserta pemilu yang seharusnya sudah menjadi ranahnya Mahkamah Konstitusi gitu. Sehingga kita di sini merasa bahwa kenapa tidak kemudian lembaga-lembaga ini bisa menahan diri untuk tidak menindaklanjuti aduan-aduan tadi gitu. Jadi biarlah Mahkamah Konstitusi yang menjadi ujungnya. Nah, yang terakhir adalah SDM di kesekretariatan gitu ya, baik di KPU ataupun di Bawaslu juga perlu ditingkatkan kompetensinya secara merata sehingga dapat maksimal membantu kerja-kerja penyelenggara pemilu. Nah, terakhir terkait dengan rekomendasinya seperti apa gitu ya. Ini ada momentum revisi Undang-Undang Pemilu. Yang pertama tadi kita perlu tinjau kembali makna satu kesatuan fungsi tadi penyelenggara pemilu. Kita mau yang seperti apa gitu ya, desain ini kan memang belum final. Kita mencari bentuk. Nah, bentuknya yang seperti apa? Apakah memang kemudian pengawas pemilu mau diberikan kewenangan sepowerful sekarang gitu ya? Dia sebagai pengawas juga, dia melakukan fungsi adjudikasi juga gitu ya. Ada usulan Bawaslu menjadi peradilan, ada usulan juga Bawaslu menjadi lembaga yang hanya mengawasi dana politik saja. Nah, ini yang memang kemudian harus kita diskusikan secara intensif. Bentuk yang seperti apa kan tujuan kita tadi
bagaimana kita punya hasil pemilu, proses pemilu yang lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri, yang berintegritas gitu ya. Saya rasa penyelenggara pemilu juga harus diarahkan ke sana. Nah, lalu tadi desain ulangnya akan seperti apa? Apakah Bawaslu, DKPP gitu ya, memang apakah bentuk yang sekarang ini sudah bentuk yang ideal, sementara kita melihat tadi ada masalah-masalah yang muncul kemudian gitu ya, yang kemudian justru menjadi tadi ego sektoral, ini yang tidak menjadi satu kesatuan fungsi, ini berdiri sendiri-sendiri gitu. Nah, kemudian rekomendasi yang ketiga adalah persyaratan calon anggota dan metode rekrutmen anggota penyelenggara pemilu ini juga harus ditata ulang juga gitu ya. Kita mencari kalau memang kemudian pengawas pemilu mau diberikan fungsi adjudikasi, ya dari sisi proses rekrutmennya juga sejak awal mencari orang yang mampu untuk menjalankan fungsi-fungsi itu. Jadi tidak ada persyaratan khusus ya, karena tadi kita tidak ingin tentu kan kita tidak ingin ada masalah ini kemudian menumpuk gitu ya. Kenapa tidak pernah, bukan tidak pernah ya, kenapa ada masalah-masalah masalah-masalah hukum yang tidak selesai sejak dari bawah gitu. Apakah kemudian itu karena tadi proses dari SDM yang belum mampu menjalankan fungsi-fungsi adjudikasi. Nah, yang terakhir adalah penataan jadwal rekrutmen penyelenggara pemilu sesuai dengan desain pemilunya, siklus pemilunya, pemilu nasional dan pemilu daerah. Nah, kalau di jadwal rekrutmen penyelenggara pemilu yang sekarang itu kan berserakan ya waktunya ya, berbeda-beda. Bahkan ada yang tengah malam sebelum hari H itu ada pelantikan. Bisa dibayangkan kan kompleksitasnya seperti apa. Tentu tidak ideal bagi sebuah lembaga penyelenggara pemilu kalau dia baru dilantik beberapa jam sebelum hari H gitu. Padahal tahapan pemilunya kan sebuah tahapan pemilu kita kan cukup kompleks gitu ya. Jadi diperlukan waktu yang cukup panjang gitu. Apalagi kalau misalnya dari keseluruhan anggota penyelenggara pemilu yang dilantik ini mereka semuanya anggota yang baru yang mungkin butuh waktu untuk beradaptasi terkait dengan proses manajemen pemilu. Jadi kasus yang terjadi ya sekarang kita lihat antara penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu serta juga DKPP, saya rasa perlu menjadi refleksi bagi kita semua. Dan ini sudah menjadi jangan sampai kan kita melihat ini ada persaingan di antara lembaga penyelenggara pemilunya, padahal yang namanya pemilu yang seharusnya bersaing kan peserta pemilunya, partai politik, kandidat, mereka lah yang seharusnya bersaing, bukan lembaga penyelenggara pemilunya. Kalau publik melihat lembaga penyelenggara pemilu ini kemudian bersaing satu sama lain, tentu juga mungkin kepercayaan publik juga bisa pudar gitu ya terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Dan yang menjadi catatan sekarang adalah ketika kita bicara soal kewenangan penyelenggara pemilu dalam pembahasan revisi undang-undang pemilu, biasanya karena ada rasa ketidakpuasan, tidak puas dengan kerja Bawaslu, kemudian pembuat undang-undang tidak puas dengan kerja KPU, pembuat undang-undang menambah wewenangnya Bawaslu. Tidak puas juga dengan kerja KPU dan Bawaslu menambah wewenang dari Dewan Etiknya gitu ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilunya. Jadi tidak bisa kita membuat desain penyelenggaraan pemilu ini karena tadi merasa merasa ada rasa ketidakpuasan dengan satu lembaga dengan lembaga yang lainnya, tetapi kita tidak memikirkan apakah tepat menambahkan kewenangan karena kita belum mendiskusikan secara utuh ini desain yang kita butuhkan sebetulnya seperti apa.